Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami, yaitu DU Spasi NIAAA. Dimanapun teman-teman berada, semoga kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Pada hari ini kami akan menceritakan kisah sedih masa kecil Nabi Muhammad SAW. Mungkin teman-teman sudah mendengar kisah ini. Bagi yang telah mendengarkan, semoga kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bagi yang belum mendengarkan, mari kita dengar sama-sama. Simak kisah ini dari awal sampai akhir. Langsung saja kita ke kisahnya. Jadi, kisah masa kecil Nabi ini banyak sekali ujian dan cobaan yang menimpa masa kecil Nabi Muhammad SAW. Banyak pula tragedi yang hampir menyebab Nabi Muhammad kecil terbunuh. Namun, banyak sekali keajaiban yang disaksikan para dukun dan para pendeta. Masa kecil Nabi Muhammad terlahir menjadi seorang anak yang status yatim piatu. Semenjak Rasulullah ditinggal wafat oleh ayah dan ibu Rasulullah SAW. Beliau diasuh selanjutnya oleh kakek beliau, yaitu Abdul Muthalib. Kasih sayang sang kakek sangat besar kepada Nabi Muhammad SAW. Pasalnya si kakek dapat memprediksi serta berkeyakinan bahwa kelak cucunya itu akan pasti menjadi orang besar dan mulia. Namun sang kakek Rasulullah hanya mengasuh selama 2 tahunan. Sang kakek Abdul Muthalib akhirnya meninggal di dunia pada usia tuanya dengan umur 80 tahun. Di masa itu menyermai umur Rasulullah, yaitu sekitar 8 tahunan. Sepeninggalan wafat sang kakek, Rasulullah menyimpan rasa sedih yang dalam. Pasalnya sang Nabi ditinggalkan oleh orang-orang yang menyayangi dan mencintainya. Tidak hanya itu saja, Nabi Muhammad kecil tak kuat menahan tetesan air mata kesedihan dan mengiringi pemakaman jenazah sang kakek. Sungguh berat ujian dan cobaan yang menimpa masa kecil beliau ini. Selanjutnya jasad sang kakek disemayamkan di pemakaman Hujun yang terletak di semenanjung Arab Mekah. Nabi Muhammad kecil selanjutnya diasuh oleh pamannya, yaitu Abdul Muthalib. Abu Talib juga sangat menyayangi ponakannya itu. Kemanapun pergi, Abu Talib selalu menjaga dan membawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di masa kecil bersama Abu Talib, Nabi Muhammad juga mengalami keajaiban dan tragedi-tragedi yang menakjubkan. Banyak tanda-tanda kenaiban beliau yang terlihat oleh para dukun dan pendeta. Suatu waktu ada seorang dukun paranormal dari Liv. Ketika ia datang ke Makkah, banyak sekali orang-orang Quraisy yang datang kepadanya untuk meminta meramalkan anak-anak mereka. Abu Talib pun juga mendatanginya dengan membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika dukun itu melihat Rasulullah, ia langsung terfokus serius dan tertarik dengan Rasulullah. Si dukun lalu berkata, "Wahai anak muda, ayo kemarilah ke sini." Abu Talib menaruh curiga dengan si dukun itu. Abu Talib melihat bahwa si dukun ingin sekali mengambil dan memiliki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Talib menyembunyikan Rasulullah dari pandangan si dukun. Sontak si dukun itu langsung marah dan ngamuk, celakalah kalian, bahwa kesini anak itu yang aku lihat tadi. Demi Allah, anak itu akan menjadi orang besar di kemudian hari. Tanpa berfikir,
panjang Abu Talib lalu berpaling membawa Rasulullah pergi dari tempat dukun itu. Suatu ketika, Abu Talib beserta rombongan Quraisy pergi berdagang ke Syam dengan membawa Rasulullah SAW. Setelah sampai di Syam, ternyata di daerah Busra itu ada orang pendeta Buhaira yang sedang berada di gereja. Banyak orang-orang Nasrani yang menimba ilmu kepada sang pendeta. Ketika sang pendeta Buhaira melihat kedatangan Rasulullah di tengah-tengah orang Quraisy, dia tertakjub karena ada awan yang selalu menaungi Rasulullah sedangkan orang lainnya tidak. Keajaiban itu sungguh menakjubkan sang pendeta. Dia kemudian menyuruh pembantunya untuk membuat jamuan makanan kepada rombongan Quraisy itu. Para rombongan Abu Talib itu pun kemudian diajak masuk untuk menerima jamuan makanan. Setelah makanan, si pendeta Buhairo lalu mendekati Rasulullah dan melihat ada tanda kenabian di antara kedua pundak Rasulullah. Tanda kenabian itu seperti bekas bekam. Abu Talib juga menceritakan kepada pendeta Buhaira tentang asal-usul Rasulullah SAW. Pendeta Buhaira lalu menyuruh Abu Talib untuk membawa pulang Nabi Muhammad kecil dan selalu melindunginya. Karena jika ada orang Yahudi yang melihat tanda-tanda pada diri Rasulullah, maka mereka pasti akan membunuh Rasulullah. Atas nasihat sang pendeta itu, maka Abu Talib membawa pulang Rasulullah ke Makkah setelah menyelesaikan bisnis dagangannya di Syam. Dahulu ada 3 ahli kitab yang bernama Zuhair, Tammam dan Daris. Mereka berhasil melihat suatu seperti apa yang pernah dilihat pendeta Buhaira. Mereka bertiga akhirnya sepakat untuk membunuh Rasulullah SAW. Mereka berusaha mencari keberadaan Rasulullah SAW. Namun, tidaklah itu dicegah oleh pendeta Buhaira. Buhaira menasihati mereka tentang sifat Rasulullah yang ada di dalam kitab mereka. Buhaira juga berkata bahwa meskipun mereka hendak membunuh Rasulullah, tetapi mereka tetap tidak bisa mendekati Rasulullah SAW. Ketika orang itu akhirnya pergi berpaling dari pendeta Buhaira, Nabi Muhammad semakin meranjak besar dan dewasa. Allah selalu melindungi beliau dari keburukan jahiliyah, sehingga Rasulullah menjadi orang terhormat di kalangan kaumnya. Paling baik akhlaknya, paling mulia nasabnya, paling baik pergaulannya, paling baik tutur katanya, paling besar amanahnya, paling jauh dari keburukan dan kemaksiatan. Sifat Rasulullah yang luar biasa ini akhirnya membuat kaumnya memberi gelar beliau sebagai Al-Amin, karena Allah mengumpulkan hal-hal baik pada beliau. Ketika Rasulullah berusia 15 tahun, terjadilah peperangan yang meledak antara orang Quraisy didukung Kinanah melawan Qais Ailan. Peperangan ini muncul akibat konflik gara-gara Urwah Ar-Rahhal melindungi unta angkut milik An-Nu'man bin Al-Mu'dzir. Dalam perang ini akhirnya Urwah Al-Rahhal berhasil dibunuh Al-Ba'rat. Perang berdarah ini kemudian dinamakan sebagai Perang Al-Fijjar yang terjadi pada bulan Haram. Peperangan itu lalu masih terus berlanjut antara kaum Quraisy melawan Hawazin. Ketika Rasulullah berusia 20 tahun, maka meletuslah perang Al-Fijjar. Sebab dinamakan perang Al-Fijjar adalah sebab kedua kampung antara Kinanah dan Ailan telah menghalalkan hal-hal yang diharamkan pada mereka. Itulah sederet
kisah ringkasan sedih dan menakjubkan dan perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di masa kecil. Cobaan dan ujian yang menimpa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sebuah tanda kecintaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada para nabinya. Namun, kenyataannya Nabi Muhammad tegar ditinggal wafat sang ibu, ayah dan kakeknya. Allah Subhanahu Wa Taala juga memberikan Rasulullah banyak sekali nikmat, mukjizat dan keajaiban di masa kecilnya, sehingga beliau benar-benar di masa besarnya diangkat Allah Subhanahu wa taala menjadi pemimpin umat Islam dan membawa risalah dan akhlak yang sangat baik. Semoga ulasan sirah ini bermanfaat bagi teman-teman. Semoga menjadi pelajaran yang baik bagi kita semua. Cuma ini yang dapat kami sampaikan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa teman-teman untuk ikuti kisah kami selanjutnya, yaitu kisah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan kami ceritakan di update akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.